Nggak usah perkenalan, Min. Ente aja yang kenalin. Iya. Kembali lagi di Hamid Talk. Sejujurnya saya tidak pernah berpikir untuk membuat konten di sini. Karena memang pada awalnya saya hanya sebatas diajak untuk semacam camping ceria. Dan ini pun apa ya istilahnya, bisa dibilang memperkenalkan tempat. Karena memang di sini juga masih baru. Di sini bahkan sebenarnya belum dibuka secara umum untuk camping. Tapi ini tempatnya sangat bagus sekali, bahkan syarat akan sejarah. Dan saya rasa akan sangat buang-buang waktu gitu kalau misalnya hanya sebatas camping ceria aja. Ya. Jadi kita datang ke sini dan akhirnya ya udah kita buat konten. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan seorang kawan. Ini bisa dibilang kawan pergerakan saya di Sukabumi. Meskipun dalam beberapa momentum sebenarnya kita seringkali berseberangan sebenarnya. Andika Yuda Pratama, bener ya? Suanda. Oh, salah. Kalau Pratama terlalu keren. Oh. Tapi nggak apa-apa. Jadi Andika Yuda Suanda. Oke. Nah, seperti yang tadi saya katakan, jadi Andika ini memang kawan saya. Kita ketemu 2019 kalau nggak salah di Pileg. Iya gak sih? Musim Pileg yang gagal. Pileg gagal itu sempat kita buat konten di video paling pertama. Sama siapa tuh? Dengan narasumber yang gagalnya. Tapi sayang beliau nggak ikut sekarang. Ya. Kita sempat ajak teman-teman, cuman memang beliau masih ada kesibukan dan segala macam. Hanya cuma kita berdua yang memang bisa datang ke sini. Jadi saya gini, Dik. Agak terpikir itu ketika kita chat-chatan satu hari lalu, ajak camping segala macam, tapi di situ dibilang harus bawa pohon katanya, semacam buah atau apapun itu. Itu sebenarnya maksudnya apa sebenarnya? Sebetulnya kan lihat dari geografis bahwa di sini memang masih masuk zona rimba, artinya seharusnya zona ini ya masih bertebaran pohon yang tumbuh tinggi gitu kan, bagus, rimbun. Tapi pada kenyataannya karena memang sudah tercampur dengan lahan garapan dan tidak tumpang sari, toh para petani. Tumpang sari itu apa? Khawatir ada warganet yang nggak tahu. Ya kalau tanam artinya kalau misalkan dari komoditi sayuran nggak toh sayuran, misalkan ada pohon yang lain, contoh entah itu endemik atau pohon buah yang lain. Nah, ngelihat dari situ karena keadaan memang zona ini udah agak gundul, yang terlihat hanya sayur dan kalau bahasa sekarang plastik mulsa ya, dari daratan bawah itu ya kurang elok lah. Seandainya petani mulai diarahkan ke penanaman pohon endemik, mungkin kedepannya akan lebih bagus gitu, rimbun lagi seperti semula, seperti dulunya kan. Nggak, kalau orang-orang dulu datang ke sini mungkin bawa benih apapun dari bawah, entah itu buah ya lempar aja, nggak tahu kedepannya mau dipanen atau enggak, yang penting ya rimbun dulu gitu. Itu kayak semacam kecenderungan masyarakat ya. Jadi secara khusus bisa dibilang memang ya kita mungkin menjaga kelestarian alam juga. Jadi sekarang udah banyak keluhan, misalkan persediaan air, debit air mulai kurang. Salah satu faktor utama ya mungkin karena nggak lagi hijau lah, nggak terlalu hijau seperti dulu gitu gunung. Termasuk pohon-pohon yang memang bisa menyerap air udah nggak ada. Mungkin bisa dibilang kita pakai terus, tapi kayak perawatannya nggak ada mungkin. Nah, ibaratnya sekarang itu bukan program, ada inisiatif untuk mengembalikan kesuburan tanah, juga memperbanyak debit air seperti semula. Ya salah satu langkahnya tadi
dengan nanam pohon endemik. Nah, saya kan sebenarnya bisa dibilang ketika datang ke sini sangat kaget gitu. Ada semacam etos kerja petani yang memang luar biasa. Kemudian mereka bahkan kecenderungan tidak dibayar untuk mengurus lahan. Bahkan di sini nantinya mungkin kalau misalnya secara planning selesai akan dibuat semacam camping ground, tapi juga di situ ada konsep ekologinya. Nah, ini sebenarnya awal mulanya bagaimana begitu? Kok bisa tiba-tiba sampai ke arah sana begitu? Awal mula saya ketemu petani, dan saya pun karena memang profesi untuk saat ini sebagai tadi amil ya biasa disebut. Kalau sekedar jadi amil ternyata dari dulu pun sama, ya gitu-gitu aja, menikahkan orang ya beres. Tapi hal-hal yang inovatif mungkin belum ada untuk pengembangan yang lain. Saya diinisiasi oleh seorang teman, gimana kalau misalkan setiap orang yang menikah itu nyumbang 1 pohon, Mas. Ternyata yang terjadi masalahnya nanam di mana? Saya nggak punya lahan garapan dong. Oh ya. Oke, misalnya kita udah punya nih konsepnya, orang yang ditikahkan nanam pohon, tapi ternyata kita bingung menanam di mana awalnya. Karena kalau misalkan pohon endemik bisa juga sebetulnya ditanam di pinggir jalan, misalkan pinggiran sungai. Tapi alangkah bagusnya mungkin ya di terkonsep zona, ada zonanya begitu. Di zona dulu yang memang betul-betul butuh penanaman itu terlebih dahulu. Dan setelah ketemu petani, ternyata petani bilang ada di sana Pak, kalau misalkan mau tanam biar saya aja yang tanam, kata petani. Bibitnya nggak usah beli, kita karena biasa nyari sendiri, mungut gitu dari gunung, lalu dimasukin polybag kan, jadilah pembibitan. Dan itu belum tertanam katanya. Adapun yang sudah tertanam hanya sedikit. Akhirnya kita kan ketemu, artinya secara kebutuhan saya butuh lahan dan bibit, petani pun butuh pelestarian alam karena tadi debit air sudah berkurang. Meskipun dulu para petani misalkan ingin membuka lahan seluas-luasnya untuk dijadikan lahan garapan pertanian, tapi ternyata pada akhirnya mereka ketemu pada fitrah hakikinya, bahwa misalkan ketika pohon-pohon itu ditebang, ya tadi salah satu akibatnya debit air berkurang, kesuburan tanah ya kurang. Nah, maka dari itu ada inisiatif pelestarian alam. Bertemulah saya misalkan punya semacam teori atau idenya, petani sebagai aktor lapangannya, eksekutor. Jadi agak seimbang lah. Saya dari awal ketika misalnya dari mulai ketika parkir di bawah, kemudian juga jalan dan segala macam, kan itu sebenarnya tidak terlalu jauh, hanya 2 km kalau nggak salah. Nah, di situ juga memang terlihat banyak lahan garapan dan segala macam, dan itu sebenarnya bisa dibilang sangat luas. Tapi ngelihat tim kan nggak terlalu banyak. Itu sebenarnya gimana sih dari awal, katakanlah bahasa dari petani, saya oke deh kita yang garap misalnya, atau bahasa yang muncul dari petani awalnya gimana? Ya mereka ngerasa ketemu peluang sebetulnya. Karena memang dari dulu ya petani memang murni tidak money oriented. Artinya ketika menanam 1 pohon ya murni pelestarian alam. Hanya ketika ketemu sama saya ya kayak ketemu semacam peluang, artinya akan lebih baik. Mungkin kedepannya bisa terkonsep. Karena dari dulu sih ya sekedar penanaman, tidak ada embel apapun gitu, sekedar penanaman. Mungkin sekarang kan selain menaikkan citra profesi saya sebagai amil untuk tidak monoton sekedar menikahkan orang, dengan adanya pelestarian alam saya pun merasa terbantu, alam pun ya terbantu, mereka pun terbantu, terekspos pekerjaan mereka ya terekspos ya. Artinya perlu diapresiasi mungkin ya. Memang semua manusia kan pada dasarnya butuh bukan semacam pencitraannya Kang Hamid,
tapi ya butuh diakui lah mungkin pekerjaan mereka. Nah, dengan adanya saya dengan konsep seperti itu menanam untuk setiap pasangan yang menikah, mereka ngerasa bersyukur juga, dan saya pun sama, karena misalkan saya saling melengkapi, maksudnya mereka tidak ada saya sekedar menanam, saya tidak nggak ada mereka juga nggak punya nggak punya tanamannya. tanaman sama lahannya. Sekarang kan pada intinya mau nularin lah kegiatan positif para petani yang biasanya dilakukan itu pelestarian alam ke orang-orang kayak kita, orang biasa gitu yang nggak ngerti sama sekali penanaman. Kedepannya kan memang mau diajarkan juga gitu gimana cara nanam, kira-kira dengan jarak berapa baiknya. Insya Allah kedepannya gitu sih. Tadi dibilang yang ditikahkan itu disuruh katakanlah bawa tanaman spesifik. Tanamannya apa atau apa aja? Untuk sekarang karena memang kebutuhan hutan itu endemik, makanya disarankan ya endemik. Kita sediain sebetulnya kalau pasangan yang menikah nggak perlu cari-cari bibit tanaman, bibit pohon, karena kita udah nyediain di sini. Ya itu tadi yang hasil petani mungut, misalkan dari benih biji mereka bibitkan. Itu kan salah satu apresiasi kita, meskipun kita nggak meskipun kita nggak nanam langsung, minimal petani lah dengan ongkos kerja yang diberikan satu pasangan itu ya bisa ibaratnya bisa beli rokok-rokok mah nggak apa-apa gitu kan. Nanti kita kasih subtitle ya seperti bahasa Sunda. Bahasa Sunda Karena harus muncul juga kesundaannya. Betul otomatis kan ketika misalnya kita bicara lahan garapan, apalagi misalnya ada wacana ke depan ingin dibuat semacam tempat wisata yang tentu representatif dan edukatif. Lantas sejauh ini anggarannya bagaimana? Nah, makanya saya semakin terpacu ketika orang bertanya soal anggaran. Pertama, karena memang dari sisi anggaran hampir tidak seimbang untuk para petani sendiri. Belum lagi kan mereka kerjanya luar biasa juga. Mereka ngerjain ini dari sisa-sisa waktu bertani. Setengah hari, dari paling lambat sekitar jam 8 mereka mulai bertani, jam 12 zuhur dipotong. Nah, dari zuhur mereka kerja di sini. Artinya tenaga sisa itu betul-betul berharga. Nah, artinya saya pun ngerasa terpacu kenapa mereka dengan sisa waktu yang ada menyempatkan diri ke sini, dengan sisa lelahnya menyempatkan diri. Artinya kalaupun saya nggak bisa menyeimbangi itu, ya minimal saya bisa mengapresiasi kegiatan mereka. Ya mungkin bahasa sederhananya didukung gitu loh. Ya memang kan selama nggak berbenturan dengan aturan alam, toh ini meskipun nggak didukung oleh sebagian banyak misalkan, kalaupun ada, tapi menurut hemat saya nggak mungkin lah orang nggak ngedukung. Toh pelestarian bukan untuk sekarang, nggak bisa. Kalau misalkan dikonsumsi nggak bisa sekarang, sekitar puluhan tahun ke depan. Kalau bahasa Arabnya mungkin nagris liman ba'dana ya. Apa tuh artinya tuh? Menanam untuk orang-orang setelah kita. Investasi. Nah, minimal mungkin adik saya, adik Kang Hamid nanti bisa, anak saya, kalau punya masa depannya kan, atau ya yang lain semua insya Allah bisa menikmati hasil jerih payah para pembabad gerakan menanam ini. Nah, saya kan sempat diceritain tuh ada kayak sumbangan sendal begitu itu tuh apa tuh? Sebetulnya sumbangan sendal itu spesifik untuk kegiatan pembangunan masjid. Karena memang kedepannya rencananya insya Allah akan dibangun masjid di sekitaran lahan garapan warga. Saya sudah bikin narasi nih ke orang-orang, silakan yang mau
bantu dalam bentuk apapun kami terima, termasuk tadi masalah sendal. Ternyata tanpa dijelaskan secara rinci pun para donatur sudah mengerti ke arah mana nih mereka harus donasi. Bahkan ada yang ke arah saya mau di atapnya karena tujuan untuk menuduhi orang-orang yang sholat misalkan. Kalau nggak salah rencana terdekat itu untuk ngebangun masjid dan tempat apa semacam toilet gitu ya? Ya, masjid karena memang tadi kalau dari sisi enggak sih masuk mistis, nggak tahu masuk mistis apa enggak. Tapi kalau misalkan kita cek di Google Map, si masjid ini udah tertera di lokasi itu, udah ada masjid katanya kalau di Google Map. Tapi secara rasional nggak mungkin karena memang di tengah gunung. Betul, saya pun nggak ngelihat masjid. Iya, nggak ada bangunannya. Makanya terpacu dari situ juga. Ternyata mungkin dari dulu tuh kayak semacam disarankan, oh bikin masjid. Semacam ya di Google Map itu mungkin udah ngasih tanda-tanda bahwa di situ harus ada masjid. Artinya petani selain harus bertani, dari kasabnya pun harus mencari keberkahan dari masjid juga. Berarti katakanlah bagi teman-teman di luar sana yang memang katakanlah ingin mendonasikan apapun itu, ya betul, ya nanti boleh hubungi saya ataupun nanti akan kita sertakan kontak di deskripsi. Jadi secara utuh konsep dari tempat ini mau seperti apa sebenarnya? Sebetulnya kalau tadi Kang Hamid bilang ke arah wisata toh ya. Kemungkinan besar enggak, karena wisata yang recommended lebih banyak dan lebih apik dari ini. Ya penataannya jauh lebih bagus lah. Tapi kalau ke arah wisata yang edukatif tadi ya bilang, mungkin akan ke arah situ. Dan para petani pun memang support. Artinya mereka pun akhir-akhir ini dengan wisata yang banyak lah di daerah saya, bukan ngerasa jenuh, tapi ketika tidak ada yang bisa dibawa pulang selain rasa lelah, ya wisata itu nggak terlalu punya value mungkin ya Kang Hamid. Makanya nanti akan disusul mungkin dengan wisata edukasi. Tapi ya saya udah jelasin ke teman-teman para penggarap lahan ini, mungkin prosesnya akan lama dan mereka udah siap dengan proses itu, melewati proses yang lama itu. Artinya kan saya juga kepacu lagi nih, nggak tahu berapa kali udah kepacunya dari tadi, misalkan dari sisa tenaga kerja mereka kesini ngerjain ini, juga pengen ada edukasi semacam investasi ilmu lah ke anak atau cucu mereka gitu.